Kembali lagi dengan obrolan nggak penting, ngobrol santai kuy. Oke, gue di sini rapi boy. Yang dua konten kemarin kan gue urak-urakan nih rambut gondrong, sekarang ikat rambut bos, gila. Ini dia pengen jadi gondrong. Iya, gue ini kalau udah bisa dikucir gitu ya. Terus nggak diikat potong. gitu. Iya, Target dia tuh ikat dah gitu. Kalau gue kayaknya nggak punya target, yang penting gondrong aja udah. Gondrong desa. Ikat foto udah potong gitu doang. Ini mau pansus kayaknya. Pansus anjing. Oke. Nah, kali ini ngobrol apa ya? Kan di konten pertama tuh udah pernah nyinggung soal ini nih. Ketika iblis ditangkap Nabi Sulaiman. Iya. Nah, gitu. Jadi kita mending ngobrolin si iblis aja. Oke. Baik. Kira-kira si iblis telinganya dengung nggak nih? Mungkin iblis ada di sini. Bodoh amat haru iblis halo anjing. Iblis asal mula iblis tau nggak gimana? Gimana itu? Kok muncul seorang Azazil atau Lucifer? Gimana itu jelasin dulu sama gue. Oke. Jadi dulu nih banget dulu sebelum lu sama gua lahir ya. Iya. Itu di sebelum manusia turun ke bumi deh. Sebelum Nabi Adam diusir dari surga. Jadi di bumi dulu udah ada penghuninya ya. Penghuninya itu dari kaum jin. Iya. Kan jin kan udah diciptain dulu kan. Nah, tahu kan sifatnya jin itu gimana? Kan dia kan perusak gitu. Nah, Allah tuh kayak murka gitu kan. Iya. Ketika jin hidup di bumi kok cuma dikacauin doang, perang mulu gitu. Habis itu Allah inilah ngirim malaikat turun ke bumi buat merangin para jin. Gitu ya. Terus terjadilah perang besar-besaran nih, Great War Antara jin sama malaikat. Iya. Gua lupa dulu itu yang mimpin siapa. Gua lupa entah malaikat Jibril apa siapa, gua lupa. Nah, habis itu ini udah perang nih. Rumah-rumah mereka dibakar. Pokoknya iblis sih? Jin itu lari terbirit-birit karena ya namanya juga kalah perang kan. Terus ada malaikat nemuin bayi jin. Oh jadi, ya setelah perang ada waktu jelang berapa gitu ya, cukup panjang itu malaikat itu nemuin bayi jin. Nemuin bayi jin, dia tuh terlantar, ya kayak kebuang gitu, terus nangis. Gitu. Iya. Malaikat gak tega mau ninggalin bayi jin. Padahal itu bayi jin. Iya. Gak tega karena masih bayi. Ya malaikat izin lah sama Allah. Boleh nggak nih saya bawa? Iya. Kasihan, cuma sendirian di sini. Iya. Sama Allah ya kayaknya itu diizinin. Habis itu jin ini dibawa lah ke alam malaikat sama para malaikat itu bareng-bareng. Iya. Terus tuh si bayi jin ini dididik sama para malaikat. Diajarin ini itu, diajarin segala hal. Bahkan bayi jin yang setelah sekian lama hidup bersama malaikat pun dia menjadi taat gitu. Oh jadi ketika dibawa sama si malaikat bayinya itu izin sama Tuhan boleh ditaruh di surga? Bukan di surga lah malaikat. Oh pakainya di atas malaikat. Tuh jadi si bayi ini dididik sama malaikat. Ya. Jadi sifatnya nurun lah karena dia dididik oleh malaikat dari kecil. Terus dia jadi rajin ibadah sama Allah, tunduk sama Allah. Ya. Habis itu jin yang di bumi ini kan itu kan banyak yang kabur. Ya. Jadi mereka berkembang biak lagi, ngerusak bumi lagi, turun lagi malaikat, Great War lagi gitu. Dan kali ini ya bayi jin tadi itu diberi nama Azazil. Namanya Azazil dengan beribu pasang sayap kayaknya. Ya. Habis itu dia diangkat jadi panglima perang para malaikat. Padahal dia dari bangsa jin. Oh dia ketika kecil dididik sama malaikat, setelah dewasa dikasih nama Azazil, kemudian ikut perang merangi sebenarnya bangsanya sendiri. Nah habis itu dia jadi pemimpin perang, jadi panglima perang, diberantas semua itu jin. Habis itu masalah udah kelar nih, perang udah kelar. Ya. Kita cabut yuk gitu. Udah kelar laporan sama set. Tugas di bumi udah kelar. Terus Allah memberikan kayak dia bilang, aku akan menciptakan penghuni baru di bumi gitu. Ya. Dia bakal nurunin penghuni baru buat di bumi. Azazil udah pede, oke, gua nih kayaknya. Gua yang paling tinggi di sini. Oh jadi ketika walaupun di
dirawat sama malaikat tapi masih ada sifatnya masih ke bawah Iya, lah, sifat asli, Sifat aslinya nature-nya tuh. masih ke bawah gitu. Jadi sombongnya udah kelihatan. Oh, Iya. ini gue kayaknya bakal gua nih yang mimpin bumi gitu. Terus habis itu dia udah tinggi duluan kan, karena dia sadar gua kan dari golongan jin, tapi gua bisa taat kayak malaikat gitu. Jadi dia udah sombong. Habis itu kok tiba-tiba Allah nyiptain Nabi Adam. Si Azazil kecewa. Jadi Allah bilang inilah calon penghuni bumi yang baru, khalifah di bumi yang baru. Habis itu Azazil kita hati kan, ketika Allah nyuruh semua malaikat sujud, dia nggak mau. Ngapain gua sujud sama tanah, gua api kok, gua lebih tinggi dari dia, gitu deh. Habis itu sama Allah ditanyain kenapa kamu nggak sujud, kan saya udah nyuruh kamu sujud. Ya karena saya lebih tinggi, saya tercipta dari api, sedangkan dia dari saripati tanah, gitu. Jadi memang ya itu kan sebenarnya jin itu kan diciptakan dari hawa nafsu ya. Iya, hawa nafsu. Hawa nafsunya sehingga nggak punya akal pikiran gitu ya. Sebenarnya api itu disiram sama tanah ya mati loh. Kalau secara logik iya, logiknya sih gitu. Walaupun api besar pun kalau ditumpahi sama tanah ya mati semua. Iya, tetap mati. Karena dia itu kan terbawa hawa nafsunya itu, biasanya dari hawa nafsu. Habis itu Allah murka. Oh, ini anak bandel nih, dibilangin ngeyel, udah tendang aja udah ke bumi. Gitu. Jadi habis itu dia janji, gua bakal nyesatin kaum manusia mulai dari sekarang sampai besok kiamat. Jadi jin ini yang tadinya namanya Azazil berubah nama menjadi iblis lah, laknatullah. Bahkan bentuknya yang tadinya rupawan, panglima perang, jadi kayak gimana ya? Jadi kayak jijik gitu, menjijikkan gitu, seburuk-buruknya rupa. Dikutuk dia. Kalau yang pernah gue dengar sih, jadi ketika Nabi Adam itu kan dia sendiri ya, kemudian diciptakan Hawa itu. Dan ketika di situ posisinya di surga, kemudian ada ceritanya setan itu masuk mengikuti ular apa gimana, terus masuk surga itu kan? Menjelma. Iya, menjelma sebagai ular. Iya, kemudian masuk itu dia bahasa hipnotis atau menyesatkan Nabi Adam gitu. Sama Adam sama Hawa itu suruh makan buah kundi. Dia makan diturun ke bumi. Kemudian setelah itu yang gua pernah dengar ya, iblis itu minta izin sama Tuhan minta izin atau Tuhan yang berikan tugas sama si iblisnya itu untuk menyiasati kawan. Iya, untuk disesati dari awal Adam itu sampai akhir kiamat nanti. Jadi iblis ini dikasih tugas sekaligus dikasih kelebihan, umur yang panjang. Dia nggak mati. Menurut gua sih gitu ya. Dia nggak mati tapi dia berkembang biak. Kalau di konten sebelumnya juga kan kata lo ketika itu cerita Nabi Sulaiman konten pertama, makanya lihat dulu konten pertama ya. Oke. Jadi konten pertama itu kan ketika pasti gini dulu. Pasti semua orang nggak suka yang namanya itu dengan korupsi, apa yang namanya dengan pencurian dan sebagainya. Itu kan kejahatan lah. Iya, kejahatan, karena itu salah satu yang bawa hawa nafsu ya. Setan juga bawa nafsu. Jadi di katanya teman gue itu di konten pertama cerita Nabi Sulaiman, ketika setan nggak ada, iblis nggak ada, semua orang akan beribadah karena mengingat Tuhan. Nah, dan lu ceritakan di pasar waktunya itu ya. Ketika Nabi Sulaiman pengen dagang, iya. Kok nggak ada orang, pakai kuburan gitu kan. Makanya ya benar sih, semua itu pasti ada plus minus, baik buruknya. Dan ketika yang semua orang itu pasti menginginkan yang ideal. Ideal itu menyimpangkan yang buruk dan memunculkan yang baik gitu. Dan ketika yang buruk dihilangkan, ya bakal fokus ke yang baik gitu. Karena manusia juga semua itu keinginan, idealisme dia itu keinginannya karena dia belum pernah mencoba. Maksudnya penasaran lah. Iya, penasaran. Gua pengen Indonesia itu seperti ini yang lebih baik sepertinya. Dan ketika kita masuk ke situ, ya akan beda seperti cerita Nabi Sulaiman itu kan.
dia ingin baik, semuanya baik dan semuanya ingin masuk surga, tapi dengan seperti itu nggak seru hidupnya itu loh. Kayak cuma lempeng Iya, gitu-gitu cuma aja gitu. Hidup kan sebenarnya nggak lempeng juga, harus ada Iya. naik ada turun. Katanya kan kehidupan itu roda yang berputar. Iya. Jadi buat kalian yang sekarang kurang cerdas, bisa kok dibikin cerdas. Iya. Caranya gimana? Belajar. Jangan males. Jangan males. Orang pinter itu Minum tolak angin. bukan endorse boy. Bukan endorse. Orang pinter itu bukannya orang yang nggak goblok atau tahu segalanya enggak, tapi orang pinter itu orang yang rajin. Iya, orang yang rajin. Lu kalau kuliah nggak dituntut buat pintar, tapi dituntut buat rajin bertugas, rajin masuk. Kok jadi kemana-mana obrolannya? Nah, jadi Karena itu bilang tentang setan, hawa nafsu. oh nafsu dia, nafsu ngobrol. Oke. Gue juga pernah denger sih ceramah. Dulu emang katanya tuh iya sih iblis emang menjelma menjadi seekor ular yang sangat gede, punya sayap, punya kaki, dan itulah mungkin yang dimaksud dengan naga. Ya belum tahu juga sih kan. Iya. Belum hidup di zaman itu gitu. Gue juga belum Baru pernah satu. naga ini. Baru satu. Nah maka mungkin itu salah satu penyebab kenapa kok ular dianggap sebagai lambang sihir. Gitu. Kan nggak boleh pajang foto ular. Padahal gue suka. Itu lambang sihir itu. Iya, dan juga makanya juga ketika bertemu sama ular harus dibunuh. Ya bener. Ya seenggaknya kalau nggak bisa bunuh ya kobra gimana bunuhnya, diusir dah. Iya, diusir. Lu pernah kejadian nggak di kamar itu ya? Di kamar gua anjing kobra di atap, gila, untung nggak jatuh. Kalau jatuh bang udah nggak di sini. Udah Gila, terus waktu setelah kejadian itu lu kan minta tolong sama gue untuk nemenin. Iya, sebenarnya gua takut. Sama ular Buset. aja takut gua aja. Ular kobra soalnya. Kalau ular piton mah ya nggak tahu. Ular kobra coba dia di atap, palanya udah nongol ke bawah. Kalau dia tiba-tiba jatuh, gua masih di kasur kan, gua belum keluar. Kalau tiba-tiba dia jatuh dan kamar gua cuma ada satu akses, gua mau kabur kemana? Masa ya gua yang naik atap anjing? Lu pernah di tidur kalau gak waktu bahasanya gua kan kerja di sawah gitu ya. Ada nanam padi waktu itu bahasanya nyemprot ya apa ya? Ya Apa ya? nyemprot Gitu lah, pokoknya ngasih obat ke padi gitu. Nah waktu itu pernah lihat nggak tahu ular apa ya, tapi dia masih ngelontoki kulitnya itu. Oh, lagi ganti kulit. Ganti kulit. Ganti kulit. Dan waktu itu kan pasti ular lagi marah-marah sensitif. Sensi. PMS kali ya kayak cewek. Emang ngeri banget aja. Terus kabur gua langsung ke rumah. Jadi nggak gua habisin itu. Jujur gua kalau lihat setan nggak mungkin kabur. Karena kenapa? Kalau lu lihat setan jeder di depan lu mau apa? Lu cuma bisa diam. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ketemu ular masih bisa kabur. Kalau ketemu setan udah enggak. Coba lu pada ketemu setan di depan lu tiba-tiba bisa kabur nggak? Pasti enggak. Yakin gua. Obrolannya mana-mana nih. Intinya apa ya? Ya iblis tuh sebenarnya dulu tuh dia tuh terhormat gitu loh. Tapi karena kebangkangannya dia disuruh sujud aja nggak mau, ya udah ditendang. Karena mungkin juga itu salah satu rencana dari Tuhan juga. Ya, mungkin emang skenario gitu. Iya. Soalnya Tuhan juga kan udah nyiptain neraka. Iya. Nanti nggak ada yang menghuni dong. Dan itu pernah itu juga dengar dari ada siapa sih, neraka itu dulu, dan dulu itu warnanya apa gitu? Dari berubah-ubah, merah, biru, Sampai sekarang hitam. iya, jadi sekarang hitam. Hitam kok gila. Belum pernah kita hidup di dunia. Jangan dong. Enggak, apa hitam itu seperti apa itu? Amaterasu. Sasuke. Ya, anime lah ya. Yo, wibu tipis-tipis lah. Ya, gua pernah denger ceramah dari bapak lu anjir. Iya. Bapak lu pernah ceramah, neraka itu yang tadinya warnanya merah membara, terus berubah warna menjadi biru, habis itu warna hitam. Mungkin tingkatan paling tinggi di api itu mungkin Di warna hitam. alam semesta. Yang belum pernah kita temui itu. Sebenarnya yang paling panas itu warna hitam. Jadi kalau dilihat magma larva itu belum ada apa-apanya gitu. Oke, kita jelasin itu aja gimana? Jadi gini, It's okay. asal mula api gitu loh. Gue cuma mau jelasin asal mula api. Jadi gini, Nabi Adam sama Siti Hawa dulu kan
di bumi itu nggak ada apa-apa kan. Mau bikin api aja bingung. Terus dia minta sama Allah, saya mau makan, caranya gimana? Terus Allah mengutus malaikat Jibril buat bawa pokoknya itu bara api dari neraka tuh kecil, benar-benar kecil gitu yang dibawa. Terus kata Allah, itu kata Allah apa gimana? Pokoknya itu tuh api dari neraka nggak bisa langsung dibawa ke bumi. Soalnya kalau itu ditaruh ke bumi bakal elek. Oh ya, itu cuma kecil itu ya? Iya, kayak kecil doang, kecil pernah doang. dengar buat ceritanya, tapi aku lupa. Bener-bener kecil doang, kayak sebiji jaro dah kalau bisa dibilang. Oke, habis itu kan nggak bisa langsung ditaruh ke bumi kan? Soalnya itu bumi bakal leleh juga. Habis itu dicelupin lah ke sungai. Celupin ke sungai, terus mau dibawa lagi masih kepanasan. Ke satu sungai masih kepanasan. Habis setelah itu tuh dicelupin sampai ke 7 sungai, 7 sumber matanya apa berapa itu gue lupa. Dan masih panas itu. Nah itu api. Itu api yang dibawa ke bumi. Tapi itulah lava. Itulah larva. Ya itu. Larva magma itu pokoknya itu yang paling panas di bumi. Dan itu paling kecil, bahkan lebih kecil lagi dari api neraka. Habis itu dibawa ke bumi, ditaruh lah api itu di bumi. Dan karena bumi mungkin seingat gua sih itu lava sih, jadi ketika ditaruh ya dia bolong gitu. Habis itu jalan kemana-mana. Gua pernah dengar siapa, tapi udah lupa itu ceritanya. Jadi api di bumi itu nggak ada apa-apanya sama neraka. Kalau lu pada kepanasan jangan ngeluh, oke? Gua aja panas-panas pakai windbreaker, gila enggak? Panas-panas pakai hitam-hitam gua, karena gua tahu di bumi itu panasnya seberapa sih. Tingkatannya tuh nggak ada, bahkan ya seujung kuku aja nggak ada kayaknya sama api neraka. Kita di sini boleh ngeluh, kalau lu udah di neraka kena api dikit udah meleleh. Iya, meleleh terus hidup lagi, rasanya itu lagi. Hidup lagi, ngerasain lagi, hidup lagi, ngerasain lagi, sampai dosanya bener-bener habis. Waduh, dosa gue banyak. Gimana dong? Salah, semua orang itu apa ya? Sama-sama punya dosa, cuma jalannya beda gitu kan ya. Gua sama lu sama-sama punya dosa. Iya, tapi jalannya beda. Lu ke sono. Sama-sama berdosa. Jadi buat lu yang masih merasa berdosa, ya mungkin emang berdosa sih. Karena dosa adalah sahabat gitu. Dosa adalah sahabat. Kenapa gua bilang gitu? Oke, buat kalian yang anak-anak muda, seringlah ngelakuin dosa. Dosa kan adalah sahabat, kemana-mana pasti berdosa. Bukannya gua mau ngejudge semua orang gitu, tapi yang gua lihat tahun ini sih udah lama emang kayak gitu sih. Kayak lu mojok apa minum atau apa yang paling mungkin kejahatan lu yang paling kecil yang lu lakuin sejak dini, kalau lu disuruh belanja ada kembalian, lu bilangnya tadi uangnya pas mak, ya itu lu udah korupsi duit. Dan memang itu benar, jangan sampai melihat hanya apa namanya HP-nya ya. Dan ketika banyak orang yang berdosa mabuk dan sebagainya, jangan sampai dianggap remeh gitu loh. Jangan sepelekan. Jangan sepelekan, karena semua orang itu pasti punya ilmu gitu loh. Contoh dulu ada ceritanya itu, gua lupa ceritanya Ibnu siapa itu. Dulu ketika di perahu dua orang, contoh gua sama lu ya, lu yang punya perahu, gua penumpangnya. Nakoda gitu ya, nakoda. Gua tanya sama lu, nakoda pernah tahu tentang matematika nggak tahu, lu jawab nggak tahu kan. Nah, ketika itu gua bilang percuma lu hidup selama ini nggak tahu matematika. Dan ketika itu perahunya nyemplung terbalik, gua nggak bisa berenang. Dan karena lu cuma bisa matematika. Iya, dan lu bilang lu nggak bisa berenang loh. Nggak bisa, percuma lu hidup nggak bisa berenang katanya. Jadi inti dari cerita ini, semua orang punya kelebihannya masing-masing. Semua orang punya bakatnya masing-masing. Lu jangan minder kalau lu dibilangin nggak bisa MTK, lu dibilang goblok, lu nggak bisa IPA, dibilang goblok, tapi kan belum tentu juga apa yang lu bisa mereka juga bisa. Dan juga ada ceritanya dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu waktu itu dalam perjalanan, kalau ceritanya itu nggak tahu dulu ada bus apa gimana ya zamannya itu. Pokoknya ceritanya itu kata Ustadz gua itu ketika dalam perjalanan Imam Ghazali itu sering bawa kayak tas itu dan isinya kertas. Kemudian ada perampok itu merampok semua. Kemudian waktu Imam Ghazali tanyain,
Imam Ghazali menjawab, enggak ditanyain, waktu mau dirampok Imam Ghazali menjawab, silahkan wahai perampok, silahkan kalian merampok saya, tapi jangan merampok yang ada di tas saya. Ketika dicek sama perampok itu isinya cuma kertas katanya. Mungkin tulisan. Iya, tulisan-tulisan, karena waktu zaman dulu Al Ghazali itu dia tipikal ketika mencari ilmu bukan dari mengingat tapi dicatat. Jadi apa yang dia tahu, ini langsung baru, dicatat. ini ilmu baru. Makanya tasnya banyak. Dan Oke. ketika nah kemudian perampok itu agak meremehkan Imam Ghazali. Cuma kertas saja gitu, nggak bakal aku perampok katanya gitu. Kemudian Imam Ghazali menjawab, kamu nggak tahu apa yang ada di isi ini, isi kertas- dari kertas kertasnya. ini gitu. Nah kemudian katanya si perampok itu, wahai Imam Ghazali, dia sebenarnya tahu Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, percuma kalian. Pokoknya intinya, gua agak lupa ceritanya. Pokoknya intinya dari perampok itu mengingatkan bahwasanya percuma bawa banyak-banyak ini, mending dihafal katanya. Jadi dari situ sih mungkin Al Ghazali Menjadi pengingat dia lebih nginget daripada Iya, nyatat lebih gitu nyatat. ya mungkin. Dan juga itulah salah satu bentuk, makanya jangan sampai meremehkan orang lain loh, menyemehkan orang yang yang benar-benar dulu banyak dosa. Dari dosa itu dia bisa mengingatkan Imam Ghazali, tahu sendiri Imam Ghazali gimana, makomnya udah tinggi gitu. Berarti itu kayak sama aja beliau nih Imam Al Ghazali ini dirubah pola pikirnya oleh seorang perampok gitu. Iya. Makanya kalau ada slogan itu, gue lupa dari mana itu, semua orang itu adalah guru dan semua tempat adalah madrasah. Jadi kalian bisa belajar sama siapapun dan dimanapun, dan itulah ideologi anak pang. Iya. Oh gitu. Iya, ideologi anak pang gitu. Oh, Serius, pang itu gini ya, pang itu bukan genre. iya. Pang itu bukan genre. Pang itu ideologi. Public United Not Kingdom. Itu dulu tercetus di Inggris kalau nggak salah, gue. Pang gitu ya. Iya, anak pang itu, ya itu slogan dia. Iya. Jalanan itu ya tempat kami cari ilmu, tempat kami belajar cara hidup, dan semua orang itu guru kami. Gitu. Dan dulu ada waktu ini agak nyeleweng dikit ya, agak menggok dikit. Apa? Tapi tetap tentang pang gitu loh. Ah. Dulu pernah gua lihat video waktu ada demo itu, anak pang itu dia memberikan bantuan makanan buat orang yang demo. Kemudian orang-orang, jadi ada dua video. Pertama dari orang yang demo itu, yang kedua dikasihkan sama masyarakat. Jadi orang pang itu dia kerja, kemudian beli makanan, dibagi-bagi sama masyarakat itu anak pang. Itu gua lupa video dari mana itu. Tapi maksudnya dari daerah mana? Kalau itu gua dapet dari YouTube, gua tahu itu. Jadi Sempat viral itu. sekumuh-kumuhnya anak pang, Iya. terhinanya mereka, dihina mereka, ternyata mereka punya hati ya. Jadi sebenarnya nggak semua orang jahat itu selamanya jahat, dan nggak semua orang baik itu bener-bener baik. Iya. Namanya juga manusia kan punya hawa nafsu. Itu ada melakukan kesalahan karena manusia itu nggak sempurna katanya. Iya benar. Jadi kalau menurut gue ya balik tadi kayaknya video kedua bahas yang jangan lihat dari cover ya. Iya, jangan lihat dari cover. Pokoknya jangan lihat dari covernya gitu. Lu cuma ngejudge dari covernya tapi belum tahu dia dalamnya gimana. Itu kan kayak seumpama lu ngejudge, oh ini orang kok rambutnya gondrong, kok nggak jelas sih hidupnya gini mulu, kok celananya robek-robek, ternyata dia pinter arsitek. Kan nggak ada yang tahu, ternyata dia pinter ngedesain. Yang ada kita malah sendiri. Jadi menurut gua kurangilah body shaming. Soalnya kalau kita udah body shaming atau ngebully itu jatuhnya bukan gimana ya, udah lebih sakit daripada ditampar. Lu kalau ditampar perak udah panas, besok hilang. Kalau sakit hati, dibully itu sakit hati. Itu kalau emang orangnya nggak terima bisa dibawa mati, dan lu berdosa sama dia kalau lu nggak tahu dia sakit hati sama lu. Makanya itulah bahayanya. Wah, jangan terlalu ngejudge lah. Makanya juga ada yang ketika itu dulu ada slogan pokoknya anak mahasiswa harus baca buku. Anak mahasiswa harus baca buku. Kalau nggak baca buku ya katanya agent of change. Karena ada dua seorang ini, gua sama dia kan anak mahasiswa juga, lagi kuliah juga. Karena dua, yang pertama emang orang yang
berteori, yang kedua adalah orang yang apa namanya langsung turun gitu loh, bergerak. dan memang nggak terlalu banyak teori, yang penting bergerak itu loh. Dan kebanyakan sekarang memang cukup banyak teori dan sebagainya gitu ini. Dan sampai lupa dengan masyarakat gitu loh. Karena ya menurut gua kalau cuma belajar teori juga sebenarnya nggak cukup. iya nggak cukup. Kalau lu cuma tahu teori, oh ini dasarnya gini, ini gini kok, ini gini. Ketika lu di masyarakat dan lu belum pernah ngerealisasiin, pasti bingung juga. Emang semuanya banyak plus minusnya. Kalau lu pinter teori, lu bakal pinter mungkin debat lah ya. Iya debat. Kalau lu pinter, lu lebih milih ke langsung turun ke jalan, maksudnya langsung ke TKP gitu. Mungkin skill lu beda. Jadi lu bisa public speaking, bisa bergaul dengan orang, bersosialisasi dengan baik. Walaupun sebenarnya lu kurang teori, gitu. Tapi semuanya ada plus minusnya dan dua tipe ini memang diperlukan. Jadi nggak usah minder sama temen lu yang rajin baca buku, sedangkan lu nggak terlalu suka teori dan suka lebih ke praktek. Dan memang juga dulu ada juga slogan ketika hidup di masyarakat itu kan, pokoknya sekarang itu ada di zamannya manusia itu lebih membutuhkan uang daripada tenaga. Karena kalau tenaganya sudah banyak, dan sekarang benar ada donatur gitu loh, dalam pembangunan dan lain sebagainya. Dan kalau kita terlalu berfokus ke situ, jadi akan tidak seimbang gitu loh. Yang beruang bermodal sama yang tenaga itu. Oke, awal banyak yang tenaga, kurang bermodal ya. Ada. Kemudian ke balik lagi di sini. Jadi tinggian yang uang, rendahnya yang bertenaga gitu loh. Jadi harus diseimbangi. Makanya ya kalau bisa lah bagi teman-teman gue yang nonton video ini juga, ketika lu suka baca buku dan sebagainya dan sebagainya, sudah banyak teori juga, ayolah kita turun ke jalan gitu loh. Maksudnya ya realisasiin jangan cuman kayak teori tapi nggak bisa praktek. Itu kan juga salah juga menurut gua. Soalnya lu nggak semua kerjaan itu nuntut lu punya teori. Iya memang. Gitu. Jadi kita bahas kerjaan. Kalau lu pintar, IPK gua nggak mau gimana ya? Gua takut aja. Oke, nih. Lu pintar. Teori lu banyak. Maksudnya relasi lu dalam baca buku tuh banyak. Lu banyak pengetahuan. Tapi ketika seumpamanya nih, gua bukannya nyumpahin, kalau lu seumpamanya kerja jadi kuli gitu, emang ada orang kuli kok banyak, maksudnya ditanya teori-teori enggak, tapi itu skill lu gitu loh, cara lu bersosialisasi dengan orang gimana gitu. Jadi lu juga harus nemuin jati diri lu tuh orang yang pintar baca buku apa orang yang suka praktek. Oke. Dan juga ini kalau yang nonton bagi yang laki, karena tugas laki juga itu kerja gitu loh. Tugas lagi kerja lagi, oke lah banyak teori, cari nafkah. Oke lah banyak teori, dari teori itu sehingga menimbulkan orang dalam dan orang dalam. Seumpamanya kalau dari orang dalam itu, contoh gua dapat orang dalam ini, gua percaya sama dia tapi dia nggak percaya sama gua karena gua itu ada kurangnya gitu loh. Contoh dari materi dan sebagainya. Jadi harus ada persiapan gitu, persiapan dari sisi kalau lu nggak bisa teori ya setidaknya belajar dari praktek kehidupan gitu, dari maco dan sebagainya. Nggak usah malu jadi laki gitu. Jadi dari laki itu apapun harus kerjaan. Iya. Gua aja mahasiswa aja masih kerja di sawah. Gua masih nyangkul dan sebagainya. Karena tugas lagi gitu loh. Nggak usah malu jadi laki yang berkeringat kerja cuma maco kemudian jualin koran. Nggak usah malu. Yang penting itu usaha lu halal gitu. Ya, setidaknya tuh jangan ngeremehin kerjaan. Iya, jangan ngeremehin kerjaan. Soalnya kalau nggak ada mereka, lu juga bingung. Iya. Seandainya lu punya rumah, lu orang kaya nih, dan sekitaran lu ini orang kaya semua semua. Terus nggak ada yang nguli, nggak bisa bangun rumah lagi kan? Nah itu gimana coba kalau nggak ada orang yang suka kerja gitu? Maksudnya kerja dalam hal gimana ya? Kayak gitu dah. Kayak seumpamanya lu punya sawah, tapi ternyata orangnya berteori semua, nggak bisa praktek. Nah, kan salah juga. Jadi derajat kita tuh sama, mau lu pengusaha, mau lu petani, mau lu guru, apapun itu. Semua orang itu derajatnya sama. Lu sama-sama manusia. Rezeki udah dibagiin emang segitu-segitu. Jadi juga
yaitu tadi kembali ke slogannya, semua manusia itu adalah guru dan semua tempat adalah madrasah gitu. Dan meremehkan satu di arah orang lain kan, orang lain juga. Mungkin itu dari awalnya itu iblis ya. iya Iblis jalan kemana-mana ya, ya nggak apa-apa, namanya juga ngobrol berbagi ilmu berbagi ilmu. Yang mungkin itu saja dari kami. Jika ada salahnya ya Kami minta mohon maaf. maaf, Jangan lupa karena- di like juga, komen dan subscribe. tapi belum bisa edit nggak apa-apa ya. Nggak apa. Kalau semuanya juga ada yang kurang setuju ya silahkan komen lah di Komen lah, nanti diskusi bareng-bareng Ya, lah. diskusi Nanti bareng-bareng. kalau bisa ya dibahas di next konten atau gimana Oke. kan bisa gitu. Oke. Ya sekian ya dari gua sama dia. Pokoknya jangan lupa subscribe deh. Subscribe tuh gratis, oke?